Marilah kita mulai pembelajaran mata pelajaran kimia kelas 11 ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua siswa kelas 11? Sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Anda sekalian di kelas 11. Sekarang Anda sudah kelas 11, Anda harus lebih rajin dan lebih semangat dalam setiap pembelajaran. Untuk mata pelajaran kimia di kelas 11, ada 15 kompetensi dasar dalam 2 semester. Nah, untuk semester gasal atau ganjil ini, ada 9 kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom karbon dan atom hidrogen. Atom karbon itu mempunyai keistimewaan sehingga dapat membentuk rantai karbon yang cukup panjang. Nah, penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan ikatan yang terbentuk antara rantai karbonnya dibedakan menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya, yang kedua, kompetensi dasar yang kedua, memahami pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Salah satu senyawa hidrokarbon yang banyak dipergunakan adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini harus mengalami proses pemisahan fraksi terlebih dahulu. Nah, proses yang dilakukan pada pemisahan minyak bumi dilakukan dengan distilasi bertingkat. Fraksi yang ada dipergunakan, dimanfaatkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga, mengevaluasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Pada umumnya, minyak bumi dipergunakan dengan proses pembakaran. Nah, senyawa hidrokarbon yang dibakar ini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah pencemaran. Bagaimana cara mengatasi atau mencegah pencemaran yang terjadi karena dampak pembakaran senyawa hidrokarbon ini. Kemudian yang keempat, membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi. Dalam kimia, reaksi yang terjadi itu banyak. Reaksi yang pernah kalian pelajari adalah reaksi reduksi oksidasi. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ini dikenal dengan materi pembelajaran termokimia. Nah, pada reaksi eksoterm yang melepaskan panas dan reaksi endoterm yang membutuhkan panas, diperlukan adanya energi yang terjadi. Perubahan energi ini dalam istilah termokimia disebut perubahan entalpi dengan notasi delta H. Untuk yang kompetensi dasar yang kelima, menentukan perubahan entalpi dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm yang terjadi berdasarkan hukum Hess, berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar, dan berdasarkan data energi ikatan pada saat pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Selanjutnya yang keenam, memahami teori tumbukan. Nah, teori tumbukan ini dikenal pada reaksi atau pada kecepatan reaksi kimia yang terjadi. Reaksi yang kimia yang terjadi ada cepat, ada lambat. Ada yang hanya memerlukan waktu beberapa detik, ada yang memerlukan waktu dalam 1 hari atau dalam berjam-jam. Nah, reaksi yang terjadinya atau kecepatan reaksi yang terjadi, reaksi kimia terjadi dalam 1 detik atau reaksi kimia yang terjadi dalam 1 hari, ini dipengaruhi oleh tumbukan antar molekul, zat-zat atau senyawa-senyawa yang terjadi atau yang bereaksi pada
reaksi kimia tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau kecepatan reaksi, salah satunya adalah suhu atau temperatur. Suhu panas dengan suhu dingin, laju reaksi yang terjadi akan berbeda. Nah, setelah kita tahu faktor yang mempengaruhinya, kita akan menentukan order reaksi atau tingkat reaksi yang terjadi dalam reaksi kimia tersebut. Nah, ini harus berdasarkan data hasil percobaan. Nah, yang kedelapan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan yang diterapkan dalam industri. Ini yang perlu kita pelajari adalah kesetimbangan dinamis pada reaksi kimia. Jadi reaksi dinamis itu reaksi yang reversibel, yang dapat bolak-balik. Nah, karena reaksi tersebut dapat bolak-balik, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeserannya. Kembali seperti tadi laju reaksi, pada kesetimbangan kimia juga suhu atau temperatur bisa berpengaruh. Selanjutnya, kita akan menentukan hubungan kuantitatif antara reaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan. Ini dikenal sebagai tetapan kesetimbangan atau KC. Di hubungannya antara KC itu adalah antara reaksi dan hasil reaksi, bagaimana konsentrasi reaksi, dan bagaimana konsentrasi hasil reaksi. Nah, KC ini hubungannya konsentrasi reaksi dibagi konsentrasi hasil reaksi setelah dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Maaf, hubungan kuantitatif reaksi kesetimbangan itu adalah hasil kali konsentrasi hasil reaksi dibagi dengan konsentrasi zat reaksi setelah dipangkatkan masing-masing koefisien reaksinya. Itu kompetensi dasar untuk semester ganjil. Nah, pada kompetensi dasar pertama, kita akan mempelajari mengenai senyawa hidrokarbon. Salah satu contoh model molekul senyawa hidrokarbon ini itu ada molekul untuk karbonnya yang ditandai dengan warna hitam, kemudian untuk untuk unsur hidrogennya ditandai dengan warna putih. Nah, ini model molekul butana atau rumus kimianya CH4. C-nya ada 1 molekulnya, kemudian H-nya Anda bisa lihat ada 4. Disebutnya CH4. Model molekul CH4. CH4 itu, maaf, bukan butana, tapi metana. Ingatkan oleh Anda, CH4 itu adalah metana, bukan butana. Nah, untuk terjadi reaksi kimia, salah satu contohnya adalah terjadinya pembakaran kembang api. Pembakaran kembang api itu merupakan reaksi endoterm karena memerlukan panas. Kemudian ada reaksi juga pelelehan es. Pelelehan es juga adalah reaksi endoterm yang membutuhkan panas. Maaf, untuk kembang api itu reaksi yang eksoterm, melepaskan panas. Nah, Anda lihat di slide Ibu ada secangkir teh panas. Ini ada secangkir teh panas, itu kita akan lihat bagaimana proses laju reaksi dalam secangkir teh panas. Kalau dalam suhu dingin dengan suhu panas, tentu kalau dari teh panas itu Anda akan membuat teh manis, maka akan laju reaksi yang terjadi kalau pada saat air dingin dengan air panas akan berbeda. Selanjutnya, kita akan lihat konsep reaksi kesetimbangan kimia dalam kehidupan itu umumnya pembentukan karang
itu berlangsung melalui reaksi kesetimbangan kimia, yaitu terjadinya reaksi reversibel antara kalsium dengan kalsium karbonat sehingga terbentuk batu karang. Nah, itu beberapa contoh dari konsep-konsep atau kompetensi yang akan kita pelajari dari senyawa hidrokarbon, kemudian laju reaksi, dan kesetimbangan kimia. Nah, untuk selanjutnya, kita akan pelajari mengenai senyawa hidrokarbon, diawali dengan senyawa hidrokarbon itu mengenai atom karbon. Kita akan mengenal atom karbon, bagaimana atom karbon itu mempunyai keistimewaan dengan nomor atom 6, sehingga mempunyai elektron valensi 4, di kulit atom K elektronnya 2, di kulit atom L mempunyai elektron 4. Sehingga dengan 4 elektron valensi itu, atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang panjang, karena mampu berikatan dengan karbon lainnya, membentuk rantai karbon lurus, maupun membentuk rantai karbon bercabang. Dari rantai karbon atau dari 4 elektron valensi yang berikatan antara atom karbon satu dengan atom karbon lainnya, atom karbon itu membentuk atau berikatan kovalen dengan sesamanya dan saling berikatan, membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Dalam gambar, ikatan kovalen tunggal itu yang atas, ikatan kovalen rangkap 2 yang bawah, kemudian ikatan kovalen rangkap 3 yang paling bawah. Maaf, ikatan rangkap 2 itu yang tengah, dan yang bawah ikatan kovalen rangkap 3. Senyawa hidrokarbon berdasarkan ikatannya, ikatan itu ada ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Yang ikatan jenuh itu yang ikatan yang tunggal, sementara ikatan tak jenuh adalah ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3. Maka senyawa hidrokarbon terbagi atau digolongkan menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Itu saja pada kesempatan ini yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.